teman-teman, perkenalkan nama saya Vena. Saya Vila Kalista. Saya Asteria Wiranda. Saya Patricia. Saya Yuliana Kacun. Saya Epifani Ardita. Di sini kami akan menyanyikan lagu Sulap Manajemen Pemasaran Internasional dengan konsep matematika angka 10. Dalam dunia global kita harus pintar. Pemasaran internasional bukanlah yang mudah disakar. Ada banyak faktor yang harus kau hitung, dari harga hingga produk semuanya utuh. Mari kita pecah jadi angka 10. Strategi global yang harus penuh. Sulap manajemen angka 10 jadi kunci bagi jadi bagian di dunia yang tak pernah berhenti. Ada segmentasi dengan satu langkah. Harga 4 poin itulah yang menang. Distribusi kita jalankan 1 poin. Semua produk kita adaptasi. Hanya 1 untuk disesuaikan. Itulah strategi global jadi panduan. Kita mulai dengan segmentasi pasar. 1 poin di sini jangan sampai tersasar. Lalu harga jadi pilar 4 poin. Yang berharga tentukan dengan cerdas. Biar produk jadi raja distribusi. 1 poin saja biar produk sampai kemana. Lalu kita bicara komunikasi. 3 poin untuk pesan yang nyata. Sulap manajemen angka 10 kita bagi jadi bagian di dunia yang tak pernah berhenti. Ada segmentasi dengan 1 langkah, harga 4 poin. Itulah yang menang, distribusi kita jalankan. Sulap manajemen pemasaran internasional dengan konsep matematika angka 10. Untuk membuat sulap mengenai manajemen pemasaran internasional dengan konsep matematika angka 10, kita bisa membagi elemen penting dalam pemasaran internasional menjadi beberapa bagian berdasarkan angka 10. Sulap ini bertujuan untuk menggambarkan keseimbangan dan prioritas dalam strategi pemasaran global. Berikut ini adalah penjelasan sulapnya. Premis sulap angka 10 dalam manajemen pemasaran internasional. Bayangkan, angka 10 adalah total strategi pemasaran internasional yang perlu dijalankan oleh sebuah perusahaan di global. Kita akan membagi angka 10 ini ke dalam beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran internasional. Seperti sebuah permainan. 2. Penetapan harga 3 poin. Harga merupakan elemen kritis di pasar internasional karena menyangkut daya saing, perbedaan ekonomi antar negara, serta regulasi pemerintah. Di sini 3 poin diberikan karena harga yang tepat bisa menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan dalam pasar global. Ya, distribusi. Distribusi merupakan bagian penting untuk memastikan produk bisa sampai ke berbagai wilayah internasional. Meski penting, logistik dan infrastruktur seringkali disesuaikan dengan negara tujuan, sehingga di sini kita beri 1 poin. Distribusi yang efisien memudahkan produk mencapai pasar yang tepat. Komunikasi pemasaran 2 poin. Promosi dan komunikasi sangat penting dalam pemasaran internasional untuk memperkenalkan produk ke konsumen yang beda budaya dan bahasa. 2 poin diberikan karena membangun komunikasi yang efektif dan audiens global butuh penyesuaian strategi yang tepat. Adaptasi produk 2 poin. Adaptasi produk menjadi krusial dalam pasar internasional karena produk
menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan preferensi konsumen di negara tujuan. Dalam banyak kasus, penyesuaian produk dapat menjadi faktor sukses di pasar global. 2 poin diberikan untuk menekankan pentingnya penyesuaian. Angka 2 menghubungkan elemen-elemen. Setelah angka 10 terbagi menjadi elemen-elemen ini, kamu tunjukkan bagaimana mereka bekerja bersama-sama. Berikut adalah rangkuman bagaimana setiap elemen memiliki peran penting dalam strategi global. 1. Segmentasi pasar. 2. Kita harus tahu siapa target kita di seluruh dunia. Jika tidak mengenal segmen pasar, kita tidak bisa merencanakan yang lain. 2. Penetapan harga. 3. Harga harus dipertimbangkan dengan hati-hati, karena di pasar global nilai tukar mata uang berbeda-beda. Jangan sampai produk terlalu mahal di satu negara, tetapi terlalu murah di negara lain. 3. Distribusi. 1. Produk kita harus bisa sampai di tangan konsumen, meskipun tantangan logistik berbeda di setiap negara. 4. Komunikasi pemasaran. 2. Mengapa penting? Karena kita harus berbicara dalam bahasa dan budaya konsumen yang berbeda. 5. Adaptasi produk. 2. Dan terakhir, kita harus pastikan produk kita cocok dengan preferensi lokal. Satu produk yang sukses di satu negara mungkin tidak diterima dengan baik di negara lain. Langkah 3, menyatukan kembali angka 10. Setelah menjelaskan masing-masing faktor, kamu gabungkan kembali semua bagian menjadi total 10. Ini menunjukkan bahwa setiap elemen bekerja sama untuk mencapai kesuksesan dalam pemasaran internasional. Jika kita melihat keseluruhan strategi ini sebagai angka 10, setiap bagian memainkan peran penting. Tanpa satu elemen seperti penetapan harga yang benar atau komunikasi pemasaran yang tepat, seluruh strategis bisa runtuh. Kesimpulan sulap ini menggambarkan bagaimana perusahaan harus membagi fokus mereka dalam manajemen pemasaran internasional. Berdasarkan faktor-faktor kunci seperti segmentasi pasar, harga distribusi, komunikasi, dan adaptasi produk. Setiap faktor memiliki berat atau poin yang berbeda, namun semuanya harus dijalankan secara seimbang agar mencapai hasil terbaik dalam pasar global. Segmentasi pasar 1. Fokus yang minimal pada segmentasi. Makna segmentasi pasar hanya mendapat 1 poin, yang berarti bahwa perusahaan tidak perlu melibatkan pada pembagian pasar secara mendetail. Meskipun segmentasi pasar penting, dalam skenario ini perusahaan mungkin menggunakan pendekatan pasar yang lebih umum atau massal. Fokus utama adalah memenuhi kebutuhan pasar secara luas tanpa perlu memisahkan kelompok-kelompok konsumen secara spesifik. Ini mungkin menjadi produk yang ditawarkan universal atau jadi perusahaan memutuskan untuk mengenai strategi yang lebih simpel atau efisien dalam biaya. Penetapan harga. Fokus utama pada harga. Makna penetapan harga mendapat porsi terbesar, yaitu 4 poin. Ini menunjukkan bahwa harga adalah faktor paling penting dalam strategi perusahaan ini. Mereka sangat fokus untuk menetapkan harga yang kompetitif di pasar internasional. Perusahaan mungkin menghadapi persaingan harga yang ketat atau berada di pasar yang sensitif terhadap harga, sehingga strategi harga menjadi faktor kunci keberhasilan. Pengaturan harga yang tepat bisa membantu perusahaan menarik konsumen, terutama di negara-negara dengan daya beli rendah atau pasar berkembang. 3. Distribusi. 1. Distribusi mendapat prioritas minimal. Makna distribusi hanya diberi 1 poin yang menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak terlalu fokus pada logistik atau saluran distribusi yang kompleks. Ini mungkin karena produk tersebut mudah didistribusikan atau perusahaan bekerja sama dengan distributor lokal yang sudah memiliki infrastruktur yang kuat. Dengan 1 poin, ini juga menunjukkan bahwa distribusi sudah dianggap cukup efisien dan tidak memerlukan banyak perhatian tambahan dalam strategi pemasaran. Komunikasi pemasaran 3. Komunikasi pemasaran yang penting. Makna. Komunikasi pemasaran mendapatkan 3 poin menunjukkan bahwa perusahaan menganggap promosi dan komunikasi sebagai salah satu faktor penting. Ini mencerminkan bahwa mereka berusaha membangun brand awareness, mengkonsumsikan nilai produk, dan menjaga konsumen dengan cara yang tepat. Fokus pada komunikasi pemasaran juga menunjukkan bahwa perusahaan ingin menghubungkan produk mereka dengan konsumen melalui iklan, media sosial, dan kampanye pemasaran yang efektif di berbagai negara. 5. Adaptasi produk. 1. Sedikit penyesuaian pada produk.
Adaptasi produk hanya mendapat 1 poin, artinya perusahaan tidak terlalu menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal di setiap negara. Produk yang ditawarkan mungkin bersifat global atau cukup standar, sehingga tidak memerlukan perubahan besar saat memasuki pasar baru. Ini terjadi ketika produk dianggap bisa diterima di berbagai budaya tanpa perubahan signifikan, seperti produk teknologi atau fashion yang bersifat universal. Dan pembagian segmen pasar 1, penetapan harga 4, distribusi 1, komunikasi pemasaran 3, adanya dan adaptasi produk 1 menunjukkan prioritas yang jelas dan strategi pemasaran internasional. Penetapan harga adalah faktor utama karena perusahaan menghadapi pasar yang sensitif terhadap harga atau kompetitif ketat dan produk lain. Komunikasi pemasaran juga menjadi fokus penting untuk memperkenalkan produk ke berbagai pasar internasional. Membangun brand, segmentasi pasar, dan adaptasi produk mendapatkan skill perhatian yang mengidentifikasi bahwa perusahaan tidak berfokus menyesuaikan produk pada pasar lokal atau melakukan segmentasi yang mendalam. Distribusi juga dianggap sebagai sederhana kemungkinan karena sudah ada sistem distribusi yang mapan atau produk tidak membutuhkan penanganan logistik yang rumit. Strategi ini cocok untuk produk yang harga sensitif, berdaya saing tinggi, tetapi relatif universal dan pentingan pasar global. Apa makna jika perusahaan yang memandang segmentasi pasar 2, penetapan harga 2, distribusi 2, komunikasi pemasaran 1, dan adaptasi produk 3 dalam memasarkan pakaian ke Amerika Serikat? Jawabannya, jika perusahaan memandang segmentasi pasar 2, penetapan harga 2, distribusi 2, komunikasi pemasaran 1, dan adaptasi produk 3 dalam memasarkan pakaian ke Amerika Serikat, maka pembagian ini menggambarkan strategi yang seimbang dengan fokus tertentu pada adaptasi produk untuk pasar Amerika. Dengan 2 poin dialokasikan untuk segmentasi pasar ini, berarti perusahaan menaruh perhatian cukup besar pada pemahaman segmen konsumen di Amerika Serikat. Mereka berusaha untuk membagi pasar berdasarkan kategori seperti usia, gaya hidup, atau preferensi mode. Amerika Serikat adalah pasar yang diversifikatif sehingga perusahaan perlu membedakan konsumen yang ingin mereka targetkan, misalnya dengan membagi pasar menjadi segmen muda yang lebih mode casual dan segmen dewasa yang lebih menyukai pakaian formal atau profesional. Kedua, penetapan harga 2, harga yang kompetitif dan cukup fleksibel. Dengan 2 poin pada penetapan harga, perusahaan memandang harga sebagai elemen yang cukup penting tetapi tidak dominan. Perusahaan mungkin menggunakan strategi harga yang kompetitif, berusaha untuk menyeimbangkan antara daya beli konsumen dan kualitas produk. Di pasar Amerika Serikat, harga yang kompetitif bisa menjadi penting karena pasar ini sensitif terhadap diskon dan promosi, terutama di kategori produk pakaian. Namun, mereka tidak terfokus hanya pada harga rendah, melainkan memastikan bahwa harga mencerminkan kualitas produk. Distribusi 2, distribusi yang efektif dan diperhatikan. Maknanya, dengan 2 poin untuk distribusi ini menunjukkan bahwa perusahaan memperhatikan saluran distribusi dan ingin memastikan bahwa pakaian mereka tersedia di berbagai outlet di Amerika Serikat. Ini mencakup retail fisik dan platform e-commerce, mengingat bahwa Amerika Serikat memiliki jaringan distribusi yang luas. Perusahaan mungkin menggunakan kombinasi antara distribusi online melalui situs-situs e-commerce dan toko fisik seperti department store atau butik untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Komunikasi pasar, fokus yang rendah pada promosi. Hanya 1 poin yang diberikan untuk komunikasi pemasaran yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengandalkan kampanye promosi besar-besaran atau iklan yang intensif untuk menjual produk mereka. Mereka mungkin menggunakan pendekatan yang lebih sederhana. Adaptasi pasar 3, penetapan harga 1, distribusi 2, komunikasi pemasaran 2, dan adaptasi produk 2. Menunjukkan bahwa perusahaan ini segmentasi pasar menjadi prioritas besar, artinya mereka sangat fokus untuk memahami berbagai segmen konsumen dan menargetkan mereka secara spesifik. Penetapan harga bukanlah prioritas utama, mungkin karena produk yang ditawarkan berada di segmen premium atau karena pasar kurang sensitif terhadap harga. Distribusi, komunikasi pemasaran, dan adaptasi produk mendapat porsi yang cukup seimbang, menunjukkan bahwa perusahaan memahami pentingnya distribusi yang efektif, komunikasi pemasaran lokal, pemasaran yang tepat, penyesuaian produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Strategi ini menggambarkan perusahaan yang berusaha menargetkan pasar dengan tepat melalui segmentasi yang baik, menggunakan distribusi dan promosi
yang efektif, serta melakukan penyesuaian produk yang diperlukan tetapi tanpa perlu terfokus pada perang harga di pasar global. Dunia bisnis kita harus mengerti setiap langkah ada makna yang tersembunyi, dari segmentasi hingga adaptasi. Produk kita bagi semua sesuai dengan yang dibutuhkan. Segmentasi pasar ada di angka 3. Kita pahami konsumen agar tepat di sasarannya. Penetapan harga hanya satu poin di sini, bukan fokus utama karena kita bermain di nilai tinggi. Apa maknanya jika angka kita bagi segmentasi 3? Kita target dengan pasti harga satu, tak perlu selalu murah, tapi kita pastikan produk punya daya tambah. Distribusi 2 agar produk sampai ke semua. Komunikasi 2 biar pesan kita bisa diterima, dan sedikit adaptasi produk harus menyesuaikan agar diterima di setiap pasar yang kita tuju. Distribusi ada di angka 2 yang kuat, kita perlu jalur yang tepat agar semua terangkat. Produk yang baik harus sampai di tangan, logistik berjalan, membuat semuanya nyaman. Komunikasi pemasaran juga di angka 2. Pesan harus jelas di dunia yang luas. Dengan poin-poin ini kita sampai cerita agar konsumen mengerti nilai yang kita bawa. Apa maknanya jika angka kita bagi segmentasi 3? Kita target dengan pasti harga satu, tak perlu selalu murah, tapi kita pastikan produk punya daya tambah. Distribusi 2 agar produk sampai ke semua. Komunikasi 2 biar pesan kita diterima, dan sedikit adaptasi produk harus menyesuaikan agar diterima di setiap pasar yang tertuju. Adaptasi produk kita sesuai dengan pasar, tak perlu banyak, cukup sedikit. Yang benar setiap angka punya cerita di dalamnya. Itulah cara kita melangkah di dunia. Apa maknanya jika angka kita bagi segmentasi 3? Kita target dengan pasti harga satu, tak perlu selalu murah, tapi kita pastikan produknya daya tambah. Distribusi 2 agar produk sampai ke semua. Komunikasi 2 biar pesan kita diterima, dan sedikit adaptasi produk harus menyesuaikan agar diterima di setiap pasar yang kita tuju. Setiap angka punya arti yang besar. Pasar 2, penetapan harga 2, distribusi 2, komunikasi pemasaran 1, dan adaptasi produk 3 dalam memasarkan pakaian ke Amerika Serikat. Jawabannya, jika perusahaan memandang segmentasi pasar 2, penetapan harga 2, distribusi 2, komunikasi pemasaran 1, dan adaptasi produk 3 dalam memasarkan pakaian ke Amerika Serikat, maka pembagian ini menggambarkan strategi yang seimbang dengan fokus tertentu pada adaptasi produk untuk pasar Amerika. 2 poin dialokasikan untuk segmentasi pasar ini, berarti perusahaan menaruh perhatian cukup besar pada pemahaman segmen konsumen di Amerika Serikat. Mereka berusaha untuk membagi pasar berdasarkan kategori seperti usia, gaya hidup, atau preferensi mode. Amerika Serikat adalah pasar yang spesifikatif sehingga perusahaan perlu membedakan konsumen yang ingin mereka targetkan, misalnya dengan membagi pasar menjadi segmen muda yang lebih mode casual dan segmen dewasa yang lebih menyukai pakaian formal atau profesional. Penetapan harga 2, harga yang kompetitif dan cukup fleksibel. Dengan 2 poin pada penetapan harga, perusahaan memandang harga sebagai elemen yang cukup penting tetapi tidak dominan. Perusahaan mungkin menggunakan strategi harga yang kompetitif, berusaha untuk menyeimbangkan antara daya beli konsumen dan kualitas produk. Di pasar Amerika Serikat,
Harga yang kompetitif bisa menjadi penting karena pasar ini sensitif terhadap diskon dan promosi, terutama di kategori produk pakaian. Namun, mereka tidak terfokus hanya pada harga rendah, melainkan memastikan bahwa harga mencerminkan kualitas produk. Distribusi 2, distribusi yang efektif dan diperhatikan. Maknanya, dengan 2 poin untuk distribusi ini menunjukkan bahwa perusahaan memperhatikan saluran distribusi dan ingin memastikan bahwa pakaian mereka tersedia di berbagai outlet di Amerika Serikat. Ini mencakup retail fisik dan platform e-commerce, mengingat bahwa Amerika Serikat memiliki jaringan distribusi yang luas. Perusahaan mungkin menggunakan kombinasi antara distribusi online melalui situs-situs e-commerce dan toko fisik seperti department store atau butik untuk menjangkau berbagai segmen konsumen. Komunikasi pasar, fokus yang rendah pada promosi. Hanya 1 poin yang diberikan untuk komunikasi pemasaran yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengandalkan kampanye promosi besar-besaran atau iklan yang intensif untuk menjual produk mereka. Mereka mungkin menggunakan pendekatan yang lebih sederhana seperti strategi word of mouth atau hanya sedikit menggunakan iklan digital. Perusahaan ini mungkin percaya bahwa produk mereka bisa berbicara sendiri melalui kualitas dan adaptasi tanpa terlalu banyak mempromosikan produk secara agresif. Adaptasi produk 3, penyesuaian produk yang tinggi. Adaptasi produk dengan 3 poin adalah prioritas utama dalam strategi perusahaan ini. Mereka menyadari bahwa untuk sukses di Amerika Serikat, pakaian yang mereka tawarkan harus menyesuaikan diri dengan preferensi konsumen Amerika. Ini bisa mencakup perubahan dalam desain, ukuran, bahan, atau bahkan gaya yang lebih sesuai dengan tren fashion lokal. Amerika Serikat adalah pasar yang sangat fashion dan forward dan memiliki preferensi pakaian yang bervariasi tergantung pada lokasi geografis, musim, dan budaya pop, sehingga adaptasi produk menjadi hal yang sangat penting. Misalnya, perusahaan bisa mengadaptasi desain pakaian agar sesuai dengan tren streetwear di kota-kota besar seperti New York atau Los Angeles, atau mengadaptasi bahan pakaian untuk cuaca yang berbeda. Kesimpulannya, pembagian segmentasi pasar 2, penetapan harga 2, distribusi 2, komunikasi pemasaran 1, dan adaptasi produk 3 dalam memasarkan pakaian ke Amerika Serikat mengindikasikan bahwa perusahaan ini memahami pentingnya segmentasi dengan fokus pada pembagian pasar yang cukup detail, mungkin berdasarkan usia, gaya hidup, atau preferensi mode di Amerika Serikat. Harga dan distribusi mendapat perhatian yang seimbang dengan perusahaan ingin memastikan harga yang kompetitif dan saluran distribusi yang efektif untuk menjangkau konsumen di seluruh Amerika Serikat. Komunikasi pemasaran bukanlah prioritas utama, yang berarti perusahaan mungkin lebih mengandalkan kualitas produk dan adaptasi daripada kampanye promosi yang besar. Adaptasi produk menjadi fokus paling penting karena perusahaan menyadari bahwa kesuksesan di pasar Amerika Serikat bergantung pada kemampuan mereka untuk menyesuaikan pakaian dengan tren, gaya, dan preferensi konsumen di Amerika. Strategi ini menunjukkan bahwa perusahaan berfokus pada penyesuaian produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal sampai tetap memastikan bahwa mereka menargetkan pasar dengan tepat dan menggunakan harga yang sesuai untuk pasar kompetitif seperti Amerika Serikat. Kita mulai dengan segmentasi nomor 2 di sini. Melihat pasar Amerika, siapa yang ingin kita raih? Muda atau tua, casual atau formal, kita membagi pasar biar hasil optimal. Penetapan harga kita beri 2, tak terlalu murah tapi tetap terjangkau juga. Harga yang tepat dengan nilai yang terasa. Di Amerika kita harus pandai membacanya. Segmentasi 2, harga 2, distribusi juga 2. Biar produk sampai ke sana. Komunikasi 1, sederhana penuh makna. Adaptasi 3, kita sesuai dengan yang mereka cinta. Itulah cara kita
masuk pasar Amerika dengan strategi yang bijak, biar semua sesuai rencana. Distribusi ada di angka 2, jalur yang lancar dari pantai barat hingga timur sana. Dari toko fisik hingga e-commerce, kita pastikan pakaian kita bisa sampai ke setiap sudut kota besar. Komunikasi pemasaran kita buat sederhana, tak perlu kampanye besar, cukup promosi nyata. Dengan 1 poin kita beri pesan yang jelas, produk yang berbicara di Amerika kita lepas. Yang pertama, segmentasi pasar 1, segmentasi pasar rendah. Segmentasi pasar hanya mendapat 1 poin, artinya perusahaan tidak melakukan segmentasi yang mendetail dalam memasarkan kursi rotan ke Rusia. Mereka menganggap pasar cenderung homogen atau universal, sehingga perusahaan tidak melakukan pembagian yang terlalu spesifik berdasarkan demografi, gaya hidup, atau preferensi konsumen. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menawarkan kursi rotan yang dapat diterima oleh berbagai segmen pasar di Rusia tanpa banyak penyesuaian untuk kelompok konsumen yang berbeda. Penetapan harga 3, fokus besar pada penetapan harga. Maknanya penetapan harga mendapatkan 3 poin yang menunjukkan bahwa harga menjadi faktor kunci dalam strategi perusahaan. Perusahaan sangat memperhatikan penetapan harga yang kompetitif untuk menembus pasar Rusia. Ini mungkin terjadi karena persaingan harga yang ketat atau karena perusahaan beroperasi di pasar yang sensitif terhadap harga, di mana konsumen sangat memperhatikan nilai produk terhadap harga yang ditawarkan. Dalam kasus ini, perusahaan berusaha memastikan bahwa kursi rotan mereka berada pada harga yang terjangkau atau menarik dibandingkan dengan produk serupa di pasar. Distribusi 3. Distribusi sangat penting. Makna distribusi mendapatkan 3 poin yang menekankan bahwa distribusi adalah elemen kunci untuk memastikan kursi rotan di Rusia. Perusahaan berfokus untuk memastikan bahwa kursi rotan yang tersedia di berbagai wilayah di Rusia, termasuk daerah yang mungkin memiliki akses yang lebih sulit. Mengingat Rusia adalah negara yang wilayahnya geografis yang luas, distribusi yang baik sangat penting untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah, dari kota-kota besar hingga wilayah yang lebih terpencil. Perusahaan mungkin bekerja dengan mitra lokal, distribusi atau menggunakan logistik efisien dan memastikan produk mereka sampai ke pasar dengan cepat dan efisien. Komunikasi pemasaran 1. Komunikasi pemasaran hanya mendapat 1 poin yang berarti perusahaan tidak perlu mengandalkan promosi besar-besaran atau kampanye pemasaran yang agresif. Mereka mungkin menggunakan strategi pemasaran yang sederhana atau berfokus pada word of mouth